Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatwa Nazila dengan NPM 2410301020. Jadi di sini saya berperan sebagai opening government pembicara 1. Yang terhormat Dewan Juri, para hadirin serta rekan debat sekalian. Pada hari ini saya Cindy Fatwa Nazila sebagai opening government pembicara 1. Kami dengan tegas mendukung mosi Dewan ini menolak pembiayaan APBN lebih lanjut untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara dan hanya menerima pembiayaan dari investor swasta. Posisi ini tidak lahir dari penolakan terhadap gagasan pembangunan nasional ataupun simbol kemajuan negara, melainkan dari prinsip bahwa negara memiliki kewajiban utama untuk mengelola uang publik secara adil, rasional, dan berpihak pada kepentingan mayoritas rakyat. Apakah pantas uang rakyat itu terus digunakan untuk membiayai proyek beresiko tinggi yang manfaatnya belum dirasakan secara luas? Nah, dalam mes ini, yang kami maksud dengan menolak pembiayaan APBN lebih lanjut adalah penghentian penggunaan dana negara yang bersumber dari pajak, penerimaan negara, dan utang publik untuk tahap pembangunan IKN ke depannya. Kebijakan ini tidak berarti membatalkan proyek IKN secara keseluruhan atau meniadakan statusnya sebagai ibu kota negara, melainkan mengubah skema pembiayaannya. Sementara itu, menerima pembiayaan dari investor swasta berarti pembangunan IKN itu dilakukan melalui mekanisme investor atau investasi non-APBN, seperti kerjasama pemerintah dengan badan usaha, konsorsium swasta, atau investasi langsung dengan risiko finansial dan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak investor, bukan oleh negara. Hadirin sekalian, mosi ini harus dipahami dalam konteks kondisi fiskal Indonesia saat ini. APBN bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Negara sedang menghadapi berbagai kebutuhan mendesak, mulai dari pemulihan ekonomi, subsidi energi, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal. Dalam situasi ini, setiap rupiah APBN harus dialokasikan secara selektif dan berorientasi pada kebutuhan paling mendesak. IKN sebagai proyek jangka panjang dengan biaya yang sangat besar dan manfaat yang belum merata tidak dapat disamakan prioritasnya dengan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, yang pertama, penggunaan APBN itu untuk pembangunan IKN mencerminkan kesalahan prioritas anggaran dan menciptakan ketidakadilan fiskal. APBN seharusnya berfungsi sebagai alat pemerataan dan perlindungan sosial, bukan sebagai sumber pendanaan proyek elit. Ketika dana negara dialokasikan untuk pembangunan IKN, negara harus mengorbankan atau menunda pembiayaan sektor-sektor vital lainnya. Nah, contoh akibatnya, sekolah akan rusak di daerah yang tertinggal, tetap tidak diperbaiki. Kemudian fasilitas kesehatan kekurangan tenaga dan peralatan, serta bantuan sosial menjadi terbatas. Dalam konteks ini, pembangunan IKN tidak hanya mahal secara ekonomi, tetapi juga mahal secara sosial karena mengorbankan kepentingan publik yang lebih mendesak. Nah, terdapat persoalan keadilan yang serius, contohnya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kecil seperti petani, nelayan, buruh, dan pekerja sektor-sektor informal juga ikut digunakan untuk membiayai pembangunan kota baru yang kemungkinan besar tidak akan mereka nikmati secara langsung. Negara masih dapat berjalan tanpa IKN, tetapi rakyat tidak dapat hidup layak tanpa pendidikan, kesehatan, dan jasmani sosial. Oleh karena itu, melanjutkan pembiayaan APBN untuk IKN berarti memindahkan beban pembangunan kepada kelompok masyarakat yang paling rentan. Kemudian yang kedua, risiko finansial dan ketidakpastian pembangunan IKN itu tidak seharusnya ditanggung oleh negara. Nah, proyek ibu kota baru memiliki potensi pembengkakan biaya, keterlambatan pembangunan, serta ketidakpastian tingkat hunian dan aktivitas ekonomi di masa depan. Jika proyek ini dibiayai oleh APBN, maka seluruh risiko tersebut akan menjadi tanggungan negara dan pada akhirnya itu akan dibebankan kepada rakyat melalui pajak yang lebih tinggi atau peningkatan utang publik. Nah, negara tidak boleh menjadikan APBN sebagai penyangga utama bagi proyek-proyek yang tingkat keberhasilannya itu belum terbukti. Kemudian sebaliknya, dengan menyerahkan pembiayaan kepada investor swasta, risiko ekonomi itu dipindahkan kepada pihak yang secara struktural memang bertugas untuk menanggung risiko-risiko tersebut. Nah, investor memiliki kapasitas untuk menilai kelayakan proyek.
menghitung potensi keuntungan dan kerugian, serta menanggung konsekuensi finansial dari keputusan bisnis yang mereka ambil. Nah, dalam skema ini, negara melindungi stabilitas fiskalnya dan memastikan bahwa kegagalan proyek itu tidak terdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Secara mekanisme, kebijakan ini bekerja dengan cara negara membatasi peran-perannya hanya sebagai regulator dan fasilitator saja, bukan sebagai penanggung jawab biaya utama. Negara menyediakan kerangka hukum, kepastian regulasi, dan perizinan-perizinan yang jelas. Sementara pendanaan, pembangunan fisik, dan risiko kerugian sepenuhnya itu berada di tangan investor swasta. Dengan demikian, proyek IKN tetap dapat berjalan, tetapi tanpa ketergantungan pada APBN. Mekanisme ini juga menciptakan disiplin pasar, karena hanya proyek yang benar-benar dianggap layak secara ekonomi yang akan mendapatkan pendanaan. Tujuan dari kebijakan ini sangat jelas. Yang pertama, melindungi APBN agar tetap dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata. Kedua, mencegah negara menanggung risiko keuangan yang berlebihan dari proyek jangka panjang yang belum terbukti manfaatnya. Ketiga, memastikan bahwa pembangunan nasional itu berjalan secara berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak membebani generasi mendatang dengan utang dan kewajiban fiskal yang berat. Hadirin sekalian, kami ingin menegaskan bahwa menolak pembiayaan APBN untuk IKN bukanlah bentuk kemunduran atau penolakan terhadap kemajuan. Justru ini adalah bentuk kedewasaan negara dalam mengelola keuangan publik. Negara yang kuat bukanlah negara yang membangun proyek paling megah, melainkan negara yang mampu melindungi rakyatnya dari risiko kebijakan yang tidak perlu. Atas dasar itu, demi keadilan fiskal, perlindungan uang rakyat, dan pengelolaan APBN yang bertanggung jawab, kami dari Opening Government dengan tegas mendukung mosi ini. Terima kasih.